Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank CMB Niaga akan menjelaskan tentang materi perbankan yang ada di CMB Niaga. Untuk yang pertama, tentang sejarah Bank CMB Niaga. PT Bank CMB Niaga didirikan pada tanggal 26 September 1955 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan nomor 90 yang dibuat di hadapan Raden Mester Sowandi, notaris di Jakarta dengan nama PT Bank Niaga. Di tahun 1987, CMB Niaga menjadi bank lokal pertama yang menawarkan layanan perbankan melalui mesin automatic teller machine atau disingkat ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dalam dunia perbankan modern. Pada tanggal 29 November 1989, bank melanjutkan langkah menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan saham atas namanya pada PT Bursa Efek Indonesia dan semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi bank pertama yang memberikan layanan perbankan online. 2. Kategori Bank CIM Niaga. Berdasarkan fungsi, Bank CIM Niaga menyediakan layanan keuangan yang mencakup tabungan, giro, deposito, kredit perumahan, kredit kendaraan, dan kartu kredit. B. Berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan yang kedua adalah bank swasta nasional yang mana dimiliki oleh pihak swasta, namun cakupan layanannya luas hingga ke seluruh Indonesia. C. Berdasarkan status. Pada 11 November 1955 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 249544-UMII, bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum yang kemudian diusulkan dengan izin sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia. CIM Niaga telah mencatat prestasi dan turut menentukan arah pengembangan industri perbankan di tanah air. D. Berdasarkan penentuan harganya, bank syariah yang mana dalam hal ini adalah Bank CIM Niaga Syariah seperti halnya bank konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediari yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan perluasan cakupan keputusan pada prinsip syariah. CIM Group telah menyebar ke seluruh negara di Asia Tenggara sebagai bank universal seperti yang ada di map sebelah ini. Produk-produk Bank CIM Niaga. Yang pertama ada tabungan CIM Niaga yang merupakan produk berupa tabungan atau simpanan uang. Ada 26 jenis tabungan yang ditawarkan mulai dari tabungan transaksi, deposito sampai tabungan syariah. Yang kedua ada kartu kredit CIM Niaga yang merupakan produk yang digunakan untuk pengganti uang tunai. Kartu ini dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di merchant-merchant tertentu yang telah bekerja sama dengan Bank CIM Niaga. Ada sekitar 16 jenis produk kartu kredit dengan tingkatan mulai dari reguler, spesial, sampai premium. Yang ketiga ada KPR CIM Niaga yang merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk membeli rumah, ruko, ataupun jenis properti lainnya. Yang keempat ada KTA atau kredit tanpa anggunan CIM Niaga yang merupakan produk pinjaman dari Bank CIM Niaga yang diberikan tanpa mengharuskan calon peminjam memberikan jaminan berupa harta atau aset seperti layaknya pinjaman bank lain. Yang kelima ada reksadana CIM Niaga yang merupakan produk investasi dari Bank CIM Niaga yang berbentuk reksadana. Yang keenam ada bank asuransi yang merupakan produk asuransi dari Bank CIM Niaga yang gunanya memberi perlindungan dari dan sebagai produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah bank. Ada sekitar 17 produk asuransi yang ditawarkan oleh Bank CIM Niaga, mulai dari asuransi jiwa sampai dengan asuransi harta benda. Yang ketujuh ada wakaf CIM Niaga yang merupakan salah satu produk syariah dari Bank CIM Niaga berupa wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf masjid, dan wakaf produktif. Cara marketing Bank CIM Niaga. Yang pertama adalah meningkatkan kasa.
KASA atau Current Account Saving Account adalah istilah lain dari dana murah. Bank SIM ini terus berupaya meningkatkan angka nasabah yang menggunakan dana murah seperti giro dan tabungan. Yang kedua adalah memperkuat digital banking. Kemajuan teknologi sangat dimanfaatkan oleh Bank SIM, terbukti dengan banyaknya pelayanan secara digital yang diberikan ke nasabah seperti SIM, Klik, Go Mobile, dan rekening ponsel. Yang ketiga adalah memperluas jaringan layanan. Sebagai bank multinasional, tentu saja memiliki jaringan layanan yang luas merupakan hal yang wajib bagi Bank SIM, karena Bank SIM memberikan pelayanan remitansi atau pengiriman uang dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional. Semakin efisiensi operasional bank, akan semakin cepat juga laju pertumbuhan bank tersebut. Berangkat dari hal ini, Bank SIM melakukan efisiensi operasional untuk mengakselerasi pertumbuhan bank mereka di wilayah ASEAN. 5. Keuntungan menabung di Bank SIM Niaga. Dalam hal rekening tabungan OCTO Savers memberikan semua kelebihan-kelebihan khususnya bagi kaula muda yang ingin rajin menabung maupun untuk kegunaan sehari-hari. Ini dia beberapa kelebihan dari tabungan OCTO Savers. Yang pertama, bebas biaya bulanan. Kedua, bebas biaya transfer ke bank lain. Ketiga, bebas biaya tarik tunai di semua jaringan ATM. Keempat, bebas biaya top up e-wallet. Kelima, save, transfer, and pay, semua tinggal klik. Dan yang terakhir, buka tabungannya nggak ribet. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Bank SIM Niaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.